Sampun Pak, sampun Baik, kula kita record. mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara kalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, saya ucapkan selamat ya bergabung di Kementerian Agama, telah diterima sebagai CPNS ya lewat jalur resmi kan? Resmi Saya Bapak. yakin. Iya, orang-orangnya Alhamdulillah. orang-orang baik ini ya. Mm-mm. Kita hasil baik ya. Semoga apa yang panjenengan dapatkan sebuah rezeki yang betul-betul nanti bermanfaat untuk dunia akhirat ya, Amin. bagi nusa dan bangsa. Menjadi rezeki yang berkah yang bermanfaat ya. Selanjutnya untuk karena kita sudah hampir setengah jam menunggu break out. Nanti tolong ini teman-teman semua untuk bisa kita ikuti pembelajaran di agenda 1 ini. Ya, ada 2 sinkronus di agenda 1 ini. Sinkronus pertama hari ini Selasa 29 Juli 2025. Yang kedua nanti hari Kamis. Sinkronus kedua tanggal 31 Juli 2025. Ya. Di sinkronus pertama ini nanti saudara sekalian tadi pagi sudah diperkenalkan ya dengan saya ya. Ini sekilas saya ya. Kemudian untuk selanjutnya saya minta dari panjenengan semua di antaranya salah satu untuk dari masing-masing peserta untuk memperkenalkan sekilas saja langsung cantumkan nama lengkap, panggilan, jabatan, instansi kerja saat ini sebelum menjadi CPNS di mana, gitu ya. Untuk memperkenalkan diri cukup begitu saja, nggak usah pakai basa-basi. Baik. Dengan demikian silakan per peserta mulai dari nomor 2011 ya. Silakan dimulai nomor 1. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Nama saya Fauzan Ahmad untuk jabatan Guru Alif Pertama Quran Hadis Instansi Unit Kerja Kementerian Agama Boyolali di Mandua Boyolali. Sebelumnya di GTT di sini juga. Oke, Terima kasih Pak. terus Assalamualaikum warahmatullahi salam. Nomor 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, saya Febriani Astuti, biasa dipanggil Febi. Jabatan yang dilamar kemarin dosen asisten ahli untuk unit kerjanya di UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya di Universitas Akperin Indonesia Yogyakarta dan juga Poltekkes TNI AU Yogyakarta. Nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Febri, Bu dosen ini. Saya pernah di Solo 3,5 tahun, Mbak. Iya Pak, di mana Pak yang solonya? Saya di UIN juga Ah, di Solo. oke, oke, oke. Sekarang saya menggantikan Bapak di sini Pak. Ya, dulu di pas. Oke. Selamat, kita nggak ketemu-ketemunya di dunia maya ini. Enggak Pak. Ya, ya, selamat ya. Terima kasih, Bu Tuti. Lanjutnya nomor 3, silakan Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Perkenalkan Bapak, nama saya Habibatun Naimah, biasa dipanggil Habibah. Saya melamar guru alih pertama mata pelajaran bahasa Indonesia untuk unit kerjanya di MTS Negeri 3 Grobogan, Bapak. Ya. Sebelum CMS saya bertugas di MTS Putri Sunia Selo, Tawangharjo. Terima kasih. Dari asli Tawangharjo ya, Selo ya. Saya Pulau Kulon. Pulau Kulon ke ini ke Penawangan jauh ya. Kurang lebih estimasi 40 menit perjalanan Bapak.
Ya udah, dinikmati dulu saja. Nggih, siap. Baik, terima kasih Mbak Nikmah. Ya, lanjut ke 3, 4 ya. Nomor 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ya, izin Bapak, perkenalkan, silakan. nama saya Hani Dwi Prastio, panggilan saya Hani, jabatan saya Guru Ahli Pertama, Guru PJOK. Saya di instansi Kemenak Kantor Gunung Kidul, unit kerja saya di Min 9 Gunung Kidul. Sebelum CPNS saya pernah mengajar di guru SMA swasta di Magelang. Sekian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Melaju, Pak. Magelang Gunung Kidul ini. Sementara masih laju, Pak. Wah, berapa kilo itu? Kalau di map itu sekitar 80 kilo, Pak. Wih, kuat sampean. Dari saya lebih kuat jenengan ini. Saya 45 kilo, PP 90, jenengan 160. Injih, Pak. Tapi itu alternatif loh, jangan diterus ke. Iya, Pak. Lanjut, G, 5. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, G. Perkenalkan, nama saya Hasan Asari, bisa dipanggil Hasan. Jabatan saya guru sosiologi di instansi di Demak. Sebelum di Demak, saya ngajar di MA swasta di Jepara. Aslinya dari Jepara, Pak. Sekarang penugasannya di Demak. Di Demak, Terima kasih. Ya. G, G. Terima kasih Mas Hasan, G. Lanjut, 6. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, nama saya Ibtidaati Nurin Nikmah, biasa dipanggil Iib. Jabatan saya guru ahli pertama, guru kelas. Sekarang instansinya di kantor Kemenak Sragen. Unit kerjanya Min 1 Sragen. Sebelumnya saya mengajar di madrasah swasta di Kabupaten Blora. Baik. Terima kasih Mbak Nurin. Ya. Ya. Lanjut, nomor 6. Oke, Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ipah Saifana, biasa dipanggil Ipah. Untuk jabatan saya di pengelola pengadaan dan jasa, unit kerjanya di UIN Salatiga. Kebetulan sebelum CPNS saya sempat kerja di ATR BPN Kota Salatiga, Pak. Terima kasih. Ini satu kota sendiri ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Suasananya mesti berbeda. Soalnya saya kemarin sempat ikut suami ke luar pulau sih, Pak. Jadinya kembali lagi jadi senang. Ya, LDR jadinya ya. Baik. Lanjut, nomor 7. Silakan 7. Ada? Perkenalkan, nama saya Khalid Ridho. Ye. Jabatannya guru ahli pertama kimia. Instansinya di Kementerian Agama Kabupaten Blora. Unit kerjanya di Man Blora. Sebelum CPNS, saya ngajar di bimbingan belajar. Oke, terima kasih Mas Khalid. Lanjut ya. Oke. 8. 8 atau 9 ini? 9, Pak. Seharusnya 9 9. ada Pak. Saya Oke, silakan 9, Mas. Perkenalkan, nama saya Lulus Putri Hampuni, biasa dipanggil Lulus. Jabatan guru ahli pertama bimbingan konseling di MTS Negeri 3 Purworejo. Sebelumnya saya mengajar di SMP Negeri 3 Purworejo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri. Yuk, lanjut. The last one. Perkenalkan, nama saya Makmun Murad, untuk jabatan penghulu ahli pertama untuk instansi di Kemenak Purworejo, unit kerja di KUA Kecamatan Kemiri. Sebelumnya bekerja di Jogja di PT Terang Kosmos Indonesia, Pak. Suasananya berbeda ya. Jogja ke Purworejo, balik kampung ini. Oke, asli dari Purworejo, Pak. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara kalian sudah perkenalkan orang-orang hebat ini memang. Dan layak menjadi PNS. Ada berapa modul yang ada di agenda 1, saudara sekalian? Sudah masih ingatkah kita? Ada berapa agenda? Ada berapa modul maksud saya?
Masa lupa? Menjawab, Pak. Ada berapa modul di agenda 1? Kalau tidak salah ada 3, Bapak. Kalau tidak salah, ya harus yakin dong. Ada berapa, Mas? Ada 3. Yakin dong, jangan kata. Ya, 1 apa? Modul wawasan kebangsaan dan bela negara, Pak. Iya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, modul kedua apa? Analisis isu kontemporer. Iya, analisis kontemporer. Yang ketiga? Kesiapsiagaan bela negara. Iya, oke Mbak Febri. Terima kasih. Sudah paham? Masih diingat? Di agenda 1 ada 3 modul. Pertama tadi tentang apa? Wasbang dan Wawasan nilai bela negara, negara. Oke, yang kedua. analisis isu kontemporer. Terus yang ketiga, yang kedua, yang ketiga. Siapan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Kemudian kesiapsiagaan bela negara. Baik. Sekilas kita sebenarnya pengen masuk kepada diskusi kelompok, tapi di breakout room kita tidak disediakan. Lucu nganggu banget ini. Saya juga sangat prihatin ketika tidak difasilitasi, semua di-cut ya. Lucu. Jadi media yang sudah tak siapkan ini ternyata harus tidak bisa dilanjutkan. Jadi sebenarnya ada materi ini untuk penegasan masing-masing kelompok. Apakah ada dari teman-teman yang bisa membuat breakout room ke dalam 2 kelompok? Ada nggak, Mas Murad? Ini bisa nggak? Ini di kelompok ini? Bisa, Pak. Harus admin ya, panitia ya. Jadi sebenarnya kita akan membuat kelompok ini untuk membuat diskusi. Ya ini jadi repot kalau saya. Strateginya lain nanti. Produknya juga akan lain ini. Jadi kalau kita hanya berbicara di atas kertas, serampung ini. Ya. Baik. Kalau enggak ya seadanya. Jadi hasilnya pun tidak akan optimal. Terus, monggo Pak. Nggih. Baik, selanjutnya untuk ini kalau sudah seperti ini ya seadanya, jangan salahkan Bunda mengandung ya. Jadi kalau saya ngajar sebelumnya di kelompok lain sudah memang full, sangat nyaman dan interaktif. Dan saya memang sangat senang dengan pembelajaran yang interaktif, bukan teaching center. Jadi kalau biasanya saya menggunakan model diskusi, nanti hasilnya presentasi, dan itu sangat efektif untuk pembelajaran kali ini sebenarnya. Tapi karena tidak difasilitasi oleh panitia, harap maklum saja, nggih. Kita seadanya semampu kita. Ya, mungkin saya lebih senang komunikatif ya. Nanti silakan teman-teman kalau memang memerlukan hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan saja. Jadi intinya jangan bersifat teaching center. Jadi tidak berbicara pada pendekatan sepihak dari pembelajaran ini hanya pengajar saja yang punya peran, tapi lebih cenderung siapa? Yang 75% itu lebih cenderung kepada peserta. Panjenengan yang harus aktif, nggih.
Nah, ini yang kita harapkan jadi terjadi namanya pelatihan itu berbeda dengan pembelajaran yang di kampus ataupun di sekolah, di madrasah. Nah, makanya saya tadi memberikan umpan-umpan balik itu sebenarnya untuk ke sana. Oke. Selanjutnya, nah, apa tujuan pembelajaran di agenda 1 ini? Nah, jadi perlu kita sampaikan bahwa diharapkan peserta memiliki pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan siap jasmani dan mental untuk menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional untuk melayani masyarakat. Nah, di sini apa indikator hasil belajarnya? Yang pertama ada menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Ya. Ini target pertama hasil belajar kita, teman-teman atau saudara sekalian, bisa memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua apa? Memberikan analisis isu kontemporer. Jadi yang kedua ini adalah terkait dengan modul yang kedua di agenda pertama apa? Tentang analisis isu kontemporer. Ini penting sekali teman-teman. Di analisis isu kontemporer ini harapannya apa? Teman-teman punya bekal untuk membuat rencana aktualisasi di agenda keempat nanti. Bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita berikan tips. Lebih jauh untuk analisis isu kontemporer akan kita lakukan besok hari Kamis di sinkronis kedua. Nanti akan kita terapkan bagaimana kita membuat teknik analisis isu kontemporer. Tapi sebelum itu, untuk hari Rabu besok asinkronus, saudara sekalian akan kita berikan tugas untuk bagaimana membuat analisis isu kontemporer terkait di Kementerian Agama. Nanti akan dibuatkan di tugas kelompok. Ya. Nah, di agenda ketiga, agenda 1 tapi untuk modul ketiga tentang praktik pencerminan kesiapsiagaan dan mental, fisik dan mental dalam suatu kegiatan disiplin ini akan kita lakukan pada waktu klasikal. Kapan? Di akhir September kemungkinan ya. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan, saudara sekalian, untuk modul ketiga ini baru nanti akan dilakukan ketika pelaksanaan kelas klasikal. Kenapa di sana? Karena nanti di sana untuk kesiapsiagaan bela negara lebih cenderung pada praktik, tidak hanya teori. Ya, banyak praktek, misalnya nanti akan kita jelaskan di bawah. Ya. Nah, target capaian pembelajaran agenda 1 itu apa? Dimulai dari kita tahu. Tahu itu dari mana? Dari teori, dari regulasi, dari sejarah. Itu kita tahu dulu. Jadi untuk kita mencari tahu itu dari teori, dari sejarahnya, dari regulasi yang ada. Yang kedua apa? Dari tahu menjadi mau. Dari mau apa? Semangat motivasi. Menjadi semangat motivasi atau gairah. Nah, setelah tahu kita teorinya seperti apa, sejarahnya Pancasila itu seperti apa, regulasi terkait dengan bela negara itu seperti apa, kita mau. Kalau orang sudah tahu, maka dia harus mau. Kalau tidak mau, maka tidak akan punya semangat, tidak punya motivasi, tidak punya gairah. Ya, saya sebenarnya ini ya, karena beberapa hal tidak sesuai dengan harapan, ya semangat saya jujur saja kurang. Mungkin panjenengan bisa melihat roman muka saya mengajar. Saya tidak pernah setegang ini karena apa? Tidak menunjukkan ekspektasi sesuai harapan. Ya, kalau semua dikat, nggak ada difasilitasi, ya percuma saja kita melakukan pembelajaran secara ideal. Dan selama ini yang saya lakukan apa? Saya sangat idealis.
Jadi saya ngajar itu biasanya totalitas. Tapi kalau sudah di-cut, nggak ada, nggak bisa, ya sudah. Gitu. Artinya tidak ada kemauan bersama untuk bagaimana mensukseskan program kegiatan secara maksimum. Nah, ini yang jadi salah satu titik bahwa setelah kita tahu tidak ada kemauan bersama untuk bagaimana ini mensukseskan program ini secara, maka semangatnya juga akan berkurang. Jujur saya kecewa saya. Saya sampaikan gitu. Saya kata A, B, B gitu. Nah, setelah ada kemauan apa? Mampu. Apa kemampuan kita? Saudara diangkat sebagai PNS, sebenarnya sudah nanti akan tahu bagaimana wawasan kebangsaan, bagaimana nilai-nilai bela negara itu yang ada. Ada kemauan, punya semangat untuk termotivasi, mempelajari, kemudian mengimplementasikan karena apa? Kemampuan. Melalui apa? Bisa lewat aksi. Aksi. Nanti aksi Api Unggun Bela Negara ada, APBN. Nanti di klasikal biasanya ada semangat Api Unggun Bela Negara. Seperti apa? Saya sudah pernah dulu di Jakarta ya, oleh Kemenhan ya, di Pusdiklat Bela Negara dulu. Tahun 2021 sudah pernah saya ikuti. Luar biasa ya. Ini kalau bisa panjenengan telurkan, ini lebih bagus lagi. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan atau ditanyakan. Saya lebih senang dengan motivasi apa bentuk komunikasi ya. Dua arah, bukan hanya searah. Karena apa? Panjenengan itu orang-orang pinter, saya yakin. Makanya saya nggak mau menggunakan pola pembelajaran saya teacher center itu karena apa? Anda kalian adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pinter, punya pengalaman belajar, sudah punya pengalaman di berbagai bidang. Makanya saya tanyakan, sebelum ini di mana? Nah, punya pengalaman yang berbeda. Dan kalau ini saya mengajar dengan pola pendekatan teacher center, mesti panjenengan BT, panjenengan galuh, panjenengan ngantuk. Tidak menarik lagi untuk pembelajaran ini. Targetnya apa? Tidak sesuai harapan. Gitu. Ini yang sebenarnya sangat saya hindari ketika melakukan pelatihan. Baik. Tadi dikatakan ada 3 modul. Oke. Di modul pertama, apa isinya? Apa tadi? Wawasan kebangsaan. Kebangsaan dan Wawasan kebangsaan. Bela negara. Wawasan kebangsaan ya, dan nilai-nilai bela negara. Di wawasan kebangsaan ada apa? Pengertian Wasbang. Ada yang tahu dari pengertian Wasbang itu apa? Pengertian wawasan kebangsaan itu apa? Mas Makmun mungkin? Mbak Astuti, mungkin silakan. Wawasan atau pengetahuan yang berkaitan dengan kenegaraan, Pak, atau kebangsaan. Mungkin di sana nanti menyangkut dengan Pancasila, UUD 45, kemudian NKRI itu sendiri, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, gitu, Pak. Ya, kalau boleh disampaikan, pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau sikap seseorang terhadap diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Berjuang, Mas. Cara pandang atau sikap seseorang atau kelompok terhadap diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ada yang mau menambahkan? Terima kasih Mas Makmun. Ya, ada lain? Cukup? Izin menambahkan Bapak. Ya. Wawasan, silakan Mas. Wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang warga masyarakat terhadap dirinya sendiri,
terhadap lingkungannya dan juga terhadap negaranya. Sehingga dalam melaksanakan setiap aktivitas, dia selalu mempertimbangkan terkait dengan kesatuan dan persatuan terhadap lingkungan dan bangsanya demi kelangsungan tujuan negara. Oke. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Yani. Ya, cukup ya. Ini pengertian Mas Bang. Semua yang mana yang baik, semuanya baik dan benar. Ya. Jadi inti poinnya memang sama kepada 4 konsensus dasar kebangsaan. Ya. Jadi pengertian Mas Bang itu ada di konsensus dasar 4 ini. Apa saja 4 konsensus dasar kebangsaan itu? Pertama, Pancasila. Pancasila. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar UUD 45. Yang ketiga, NKRI, NKRI 4, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ulang lagi, kita harus paham apa itu 4 konsensus dasar kebangsaan. 1, Pancasila. Pancasila. Sila. 2, Pancasila. Undang-Undang Dasar Dasar. 45. Undang-Undang Dasar Ya. 1945. NKRI, NKRI 4, Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Jadi sudah paham, sudah hafal? 4 konsensus dasar kebangsaan? Ya. Insya Allah sudah, Pak. Oke. Ya. Nah, di luar itu yang ketiga ada namanya di wawasan kebangsaan lambang-lambang negara. Kalau kita berbicara lambang negara itu ada 4 setidaknya. Bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Sekarang saya tanya, bendera negara kita apa? Bendera merah putih, Pak. Bendera merah putih, jangan sampai terbalik ya. Putih, merah. Kalau putih merah kemana? Kalau putih merah berarti Polandia. Polandia. Bahasa negara. Bahasa Bahasa Indonesia. Lambang negara. Garuda. Lambang negara Garuda atau Pancasila? Garuda Pancasila. Burung Garuda. Garuda. Ya. Ya. Lagu kebangsaan kita. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ini kadang bisa loh, Pancasila saja kita nggak hafal. Pernah kan? CPNS pernah ditanya itu. Pancasila sebutkan sila ketiga nggak tahu. Ini jangan sampai terjadi dengan kita ya. Kita sepele tapi jadi gawe itu. Harus dipahami. Hal-hal remeh-temeh itu harus tahu. Ya, 1. Konsensus dasar. Tadi ada 4. Lengkap lagi, tegas. 1. Pancasila. Pancasila. Undang Dasar Republik Indonesia 45. 3. NKRI. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika. Kenapa bisa connect gitu?
Bapak Mukhlis keluar nggih? Keluar, Mas. Ini dari ada Mbak Yunita, PTK Semarang. Keluar, Mas. Oke. Mas Mbak Entah, ya. Bapak. Ya, mohon maaf saya terlempar saya. Oke. Kita ulang lagi ya. 4 konsensus kebangsaan tadi sudah ya kita pahami. Kemudian yang jadi titik poin adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya apa? Ada yang boleh menyampaikan? Beda-beda. Nah, iya, oke. Meskipun sebenarnya sederhana ya. Bhinneka. Berbeda-beda tapi tetap Ada yang satu, Pak. bisa? Siapa ini? Mas Mas siapa? Mas Arif. Hasan, Pak. Mas Irsyad. Mas Hasan ya. Apa Mas? Seperti Bhinneka Hasan, Pak. Tunggal Ika? Hasan ya. Ya, Oke. berbeda-beda tapi tetap satu, Pak. Jadi Indonesia Iya. walaupun berbeda suku, berbeda budaya, tapi Irama itu ya. satu yaitu Indonesia, Pak. Ya, Bhinneka Ya. Tunggal Ika itu meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Ini namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita gampang tapi kadang nggak kita pahami ya, lupa. Oke, baik. Sejarah terkait dengan nilai bela negara. Itu terkait apa? Ada sejarah, bagaimana perjuangan para pendahulu kita dari sebelum kemerdekaan, ada beberapa penjajahan. Masih ingatkah siapa yang pernah menjajah Indonesia? Masih ada yang ingat? VOC. Apa saja? Belanda, Portugis, Belanda, Jepang. Portugis, betul. Jepang. Jepang, Portugis, Belanda, Terus Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, Pak. Spanyol. Spanyol. Ya, itu diantaranya ya. Itu sejarah. Ancaman dan wasdin ya, ancaman dan wawasan kedinasan ya. Kemudian ini menjadi salah satu nanti terkait dengan analisis kontemporer ya. Kemudian pengertian nilai dasar dan keindonesiaan. Kemudian ada lagi apa? PKBN. Pengertian kesiapsiagaan bela negara dan aktualisasinya. Ini terkait dengan nilai-nilai bela negara. Jadi kemudian ada lagi modul yang di dalam modul 1 itu Sankri. Sankri itu apa kira-kira? Pengertian Sankri itu apa? Sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, ya? Sistem administrasi NKRI. Ya. Sistem ya administrasi NKRI. Apa yang ada di dalamnya ini? Ya, ini nanti terkait dengan bentuk dan sistem NKRI. Bentuknya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun berbeda suku bangsa. Di sistem NKRI ini nanti terdapat beberapa pulau misalnya. Indonesia terdiri negara kepulauan kan? Yang jumlahnya ada 16.000 lebih. Di situ ada sistem NKRI dari nasional ya. Kemudian di tingkat ibu kota ya, ibu kota negara, kemudian di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian di tingkat kecamatan, kemudian desa, dusun, dukuh itu, RT, RW itu merupakan bentuk sistem NKRI. Peraturan Kesehatan dan Nasionalisme, ya ini kemudian terkait dengan nasionalisme, ini juga harus ada di dalam
sistem administrasi kita. Ya. Jadi di jiwa-jiwa nasionalisme yang ditunjukkan siapa? Oleh para kayak kita ASN. Ya, kemudian landasan negara kita apa? Apa landasan negara kita? Masih ingatkah kita? Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Pak. Ya, Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 ya. Ini landasan negara kita. Yang keempat apa? Kebutuhan publik dan peran ASN. Jadi masyarakat kita sebagai ASN nantinya di Sankri ini sebagai apa? Pelayan masyarakat. Jadi bukan kita yang sebagai raja-raja kecil atau kita yang minta dilayani masyarakat. Jadi kalau panjenengan atau kita sudah mendarma baktikan kita sebagai ASN, sebagai PNS harus siap untuk menjadi pelayan masyarakat. Jangan kita minta dihormati, dihargai karena kita menjadi seorang PNS. Ini mindset yang harus dirubah oleh kita semuanya, bahwa PNS saat ini atau ASN saat ini adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai raja-raja kecil atau orang-orang sebagai teknokrat yang harus kita harus dihormati, dihargai seperti rezim-rezim dulu. Ini siapkah kita? Makanya mungkin dulu diantaranya ada teman-teman yang pernah mendengar mundur sampai 700 orang. Itu karena apa? Mungkin mereka tidak bisa mengikuti yang panjenengan sudah di dunia luar, eksis, nyaman, gajinya lebih gede daripada yang ada di kita. Nah, jadi mindsetnya harus dirubah sekarang. Kita seperti merit system nanti, smart ASN. Seperti apa yang harus kita lakukan di manajemen ASN? Nanti akan dipertegas di agenda ketiga. Nah, di modul kedua, saudara sekalian, di situ apa yang dibahas? Adanya perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis itu ada dua bentuknya, efeknya. Efek positif dan efek negatif. Di antara perubahan lingkungan strategis itu apa? Adanya konsep perubahan. Jadi manajemen perubahan itu akan selalu ada di dalam zaman, segala zaman. Ya. Jadi itu keniscayaan, bukan sesuatu yang jadi manusia yang sempurna, bisa menjadi pelayan yang terbaik sebagai model kita sebagai ASN yang berintegritas. Ya. Nah, yang kedua apa selanjutnya? Ada isu-isu strakom ya, strategi komunikasi. Nah, isu-isu strakom itu apa? AGHT. Apa? Siapa yang tahu tentang AGHT itu? Lu? AGHT itu apa? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ancaman, gangguan, lalu lambatan, tantangan. Iya. Iya. AGHT betul Mbak Lulu ya. Mbak Lulut ya. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi kalau nanti ada istilah AGHT, tolong teman-teman familiar ya. Jangan sampai tidak tahu AGHT itu apa, makan apa. AGHT adalah terkait isu strategi komunikasi. Apa? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ada apa saja di sana? Ada korupsi, ada narkoba, ada terorisme, ada radikalisme, ada money laundering, ada proxy war, dan mass komunikasi. Ada yang lain-lain lagi lah. Apa dia? Terorisme, radikalisme ini nanti yang akan terjadi di kita. Apa?
dengan isu-isu moderasi beragama. Ini yang nanti banyak kita berkaitan dengan terorisme radikalisme. Ini boleh disampaikan apa perbedaan antara terorisme dengan radikalisme? Mungkin teroris itu perbuatannya, Pak. Kalau radikal itu pemikirannya. Ya, boleh Pak Fauzan. Ya, ada lagi? Ya, Izin nah. menambahkan, Pak. Ya, silakan Mas. Radikalisme. Terorisme itu suatu tindakan yang sudah sampai melukai orang lain, sedangkan radikalisme masih dalam tahap mengubah cara pandang atau pemikiran seseorang. Ya, boleh. Betul semuanya. Ya. Satu lagi mungkin mau ditambahkan, silakan. Ya Pak, Silakan Mas. terorisme itu adalah ya tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar ideologi radikal, Pak. Kalau radikalisme itu akar atau proses pemikiran yang ekstrim, kayak gitu, Pak. Iya. Betul semua. Pada prinsipnya terorisme itu terkait dengan aksinya. Ya. Kalau radikalisme pada pemikiran tadi. Ya. Jadi redik itu akar, mengakar, pemikiran yang mengakar. Ya, jadi yang itu pada doktrinal tadi. Betul. Tapi kalau terorisme itu aksi. Aksi radikalisme dituangkan dalam bentuk apa? Terorisme, mengancam, ancaman. Baik untuk kelompok tertentu ataupun ke negara. Jadi intinya pada bentuk teror, aksi teror ya kan seperti itu kan? Itu pada terorisme. Korupsi jelas ya, penyalahgunaan wewenang dalam bentuk ya, pengambil sesuatu yang bukan haknya itu korupsi. Narkoba yang terkait dengan obat-obatan terlarang dan psikotropika. Money laundry apa? Money laundry? Pencucian uang. Apa itu maksudnya? Money laundry, pencucian uang itu? Menyembunyikan asal-usul uang. Ya, gimana Mbak? Ya. Money laundry itu apa namanya? Menyembunyikan asal-usul atau menyamarkan asal-usul keuangan yang tujuannya untuk tindak pidana menuju ke arah korupsi. Iya. Jadi money laundry itu sebenarnya cuci uang. Cuci uang itu apa? Berarti menyembunyikan. Ya, ibaratnya Supaya pemerasan. Ya, supaya tampak seperti silakan Mas Makmun. ilegal. Oke. Yeah. Jadi kayak pencucian tuh supaya tampak seperti uang legal, jadi bisa digunakan bebas tanpa dicurigai kayak gitu, Pak. Agak tadi deping Mas. Coba diulang lagi, Mas Makmun. Money laundering itu adalah pencucian uang yang haram supaya tampak seperti uang legal, supaya bisa digunakan bebas tanpa dicurigai kayak gitu, Pak. Ya, tanpa pajak, tanpa dicurigai itu hasil korupsi dari gratifikasi gitu ya. Padahal sebenarnya itu aksi kecurangan. Pembenaran, penghalalan. Penghalalan berarti apa? Hasilnya tidak halal, enggak hasil rampasan, dari korupsi, dari hasil dari misalnya apa? Dari korupsi, dari narkoba, dari setoran-setoran yang tidak jelas, ilegal itu. Sama dengan illegal logging. Kalau illegal logging itu apa? Ya pembabisan apa kayu kan, secara masif terstruktur. Kalau proxy war apa? Perang proxy. Apa itu perang proxy? Perang dari dua kubu. Ya. Konflik dari dua kekuatan yang besar gitu, Pak. Iya. Contohnya mana? Banyak, Amerika. mungkin. Ya. Amerika dengan Rusia gitu misalkan. Ya, kayak gitu ya. Korea sama Uni Soviet, Tiongkok. Iya, kayak Vietnam gitu. sama Uni Soviet. Yang kemarin ya, tembak-tembakan kayak gitu ngeri ya. Wow.
Jangan Jangan sampai terjadi. Ini di Indonesia sangat potensi itu terjadi ketika kita sebagai ASN tidak bisa memberikan contoh yang terbaik. Makanya dengan model-model ini harapan kita sebagai ASN kita harus bisa memfasilitasi mereka untuk tidak terjadi ya, aksi-aksi proxy war. Ya. Mass communication, apa itu komunikasi massa? Media massa. Media massa itu perannya besar sekali untuk memengaruhi citra informasi yang benar dan tidak, dikuasai oleh pihak-pihak tertentu atau tidak, disalahgunakan atau tidak. Nah, tuh. Kemudian ada lagi apa? Teknik analisis isu. Di buku kedua ini, modul kedua ada teknik analisis isu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan agenda keempat tadi yang saya sampaikan. Di rencana aktualisasi, panjenengan akan dilakukan dimulai dari apa? Di agenda pertama, teknik analisis isu. Itu ada isu-isu kritikal, misalnya terkait dengan tadi isu Strakom, isu yang lebih cenderung nanti terkait dengan di Kementerian Agama, seperti lembaga kita ini. Ketika saya ngajar di RRI kemarin, ya saya kait-kaitan dengan isu-isu yang ada di RRI. Ya. Kalau di Kementerian Hukum, ya saya sampaikan di sana yang terkait isu-isu yang mengarah kepada hukum. Di MA juga saya ngajar, ya saya kaitkan dengan isu-isu terkait dengan di MA, apa yang terjadi di sana. Nah, bedanya kalau kita mungkin lebih bebas berani karena bersentuhan dengan itu. Oke, isu kritikal itu nanti biasanya ambil 3 atau 5, ya. Nanti dibuat menjadi core issue, menjadi satu. Nah, bagaimana teknik tapisan isunya? Harus dilakukan dengan teknik tapisan isu. Ada 2 tapisan isu itu. Satu bentuknya APKL, aktual, P-nya apa? APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Yang kedua, USG, teknik tapisan isu. Apa itu? U-nya urgensi, S-nya seriously, dan G-nya adalah growth. Nanti akan ada. Terutama teknik analisis isu nanti akan kita bahas di sinkronis kedua besok Kamis. Yang ketiga apa? Teknik analisis isu. Bisa Fishbone, nah, yang biasa digunakan. Ada mind mapping, ada SWOT. Ini. Baik, kalau modul ketiga ini sekali lagi saya sampaikan akan dibahas di klasikal nanti besok September. Biasanya bisa saja diajar oleh para tentara nanti. Jadi lebih fokus dan mereka lebih kompeten. Ya. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Ya, kalau tidak lanjut. Alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi lasar CPNS. Ya. Nanti saudara sekalian saya sampaikan tadi di agenda 4 panjenengan akan dikenalkan ini. Ya. Ada yang namanya dimulai dari membuat rancangan aktualisasi. Jadi setelah pembelajaran agenda 1, 2, 3, kemudian nanti akan ada agenda keempat tentang apa? Rencana penyusunan rencana aktualisasi. Itu nanti akan panjenengan membuat produk ya, yang itu terkait dengan analisis isu kontemporer yang ada di unit kerja masing-masing terkait dengan jabatan fungsional panjenengan. Nah, kemudian nanti dicari dari 5 atau 3 isu, identifikasi isu menjadi satu core issue. Ya. Diidentifikasi itu berangkat dari apa? Ada isu hangat, kesenjangan masalah. Kemudian dari situ apa? Ada 3 itu diberangkat dari apa? Refleksi kondisi di instansi dengan materi mata pelatihan agenda 3. Tentang apa agenda 3? Smart ASN dan manajemen ASN. Nanti jadi panjenengan ketika mengambil identifikasi isu yang ada di tempat kerja panjenengan dimulai dari apa? Panjenengan melihat kondisi di instansi panjenengan dari unsur smart ASN atau manajemen ASN. Bisa diambil dari mana sumber isu itu? Dari individu, unit kerja, maupun organisasi. Lingkup isunya dari mana? Tusi jabatan, tusi unit kerja, dan tusi organisasi. Ya.
Nih, bisa di SS dulu ya, screenshot. Agar jaringan nanti ketika melakukan tugas di hari kedua, hari Rabu besok, tahu arah dan caranya. Yang kedua, setelah kita identifikasi isu, ya nanti yang ada di 3 atau 5. Jadi isu itu apa? Hanya dibicarakan adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas. Makanya terjadilah apa? Masalah. Terus dari identifikasi isu, lakukan teknik isu scan melalui apa? Deskripsi isu. Jadi identifikasi isu jadi 3 atau 5, deskripsi isu juga 3 atau 5. Dengan cara apa? Dari deskripsi isu itu lakukan cara mencari data atau fakta yang terkait dengan deskripsi isu tersebut di atas. Bisa dari koran, bisa dari majalah, bisa dari mass media lainnya, atau dari fakta atau file, atau apa yang relevan dengan data fakta itu. Dan dampaknya bila isu itu tidak diselesaikan, akibatnya seperti apa? Ini nanti terkait dengan agenda 3 juga. Manajemen ASN atau Smart ASN. Baru tetapkan core issue. Dari 3 menjadi 1. Melalui apa? Teknik tapisan isu. Bisa katakan bisa menggunakan APKL atau USG. Nanti coba cari ya. Nanti di sinkronus kedua akan saya sampaikan model teknik itu. Tapi setidaknya kalau jenengan mau mencari, silakan. Nanti bagaimana teknik tapisan isu itu. Ada APKL, ada USG. Jadi 3 menjadi 1, biar objektif cara kita mendapatkan isu, core isu itu tidak serta-merta asumsi kita, dugaan kita, subjektivitas kita. Ya. Yang relevan dengan apa? Dampak tadi. Ya. Nah, nanti biasanya kalau di bimbingan saya, biasanya saya kasih model apa? Mereka saya minta untuk membuat Google Form. Form untuk membuat jadi deskripsi isu, Google Form terkait indikator deskripsinya seperti apa. Baik menggunakan APKL maupun USG. Setelah punya core issue, buatlah rumusan isu. Nah, di rumusan isu itu, ini yang berbeda dengan yang lain. Rumusan isu dalam Latsar CPNS RA ini adalah dalam bentuk pernyataan negatif. Ya, catat ya. Jadi untuk membuat rumusan isu itu harus berbentuk pernyataan negatif. Singkat, padat, ada fokus, ada lokus, dan ada waktu. Ini. Nah, kemudian setelah itu, jadi untuk membuat rumusan isu adalah harus berupa pernyataan negatif. Ya, kemudian ada singkat, padat, ya, kemudian ada lokus, ada fokus, ada waktu. Nah, di dalamnya pernyataan itu harus ada itu. Kemudian yang setelah punya rumusan isu, lakukan analisis isu. Bagaimana cara menganalisis isu? Ada fishbone, ada mind mapping, ada SWOT untuk menganalisis isu itu. Bagaimana yang terjadi sebenarnya? Masing-masing. Kemudian tadi dari rumusan isu yang satu tadi kan, dianalisis melalui apa? Fishbone. Fishbone itu apa? Tulang ikan. Nanti dicari model, nanti akan kita sampaikan juga. Kemudian baru dicari gagasan kreatif. Apalah gagasan kreatif itu? Gagasan kreatif adalah model yang panjenengan ibaratnya menjadikan obat dari rumusan isu masalah kan. Tadi ada masalah kan. Dari 3 menjadi 1 di core issue. Kemudian dirumuskan isu itu dalam bentuk apa? Core issue. Nah, masalah itu harus cari solusinya, bukan dihindari. Solusinya apa? Ketika rumusan isu itu ada misalnya tidak terjadinya kurangnya ini, maka diperlukan apa? Gagasan kreatif diambil dari apa? Mata pelatihan agenda 3, entah dari Smart ASN atau manajemen ASN-nya. Boleh. Nanti akan di agenda 3. Wujudkan dalam kegiatan minimal 4. Dikonsolidasikan dengan mentor. Nah, ini nanti biasanya ada apa kalau wujudkan dalam kegiatan? Bisa 4 itu apa minimalnya? PO, planning, POAK ya. Planning, organizing, actualizing, dan controlling. Biasanya dari sana. Boleh dari lebih dari 4 tak? Boleh saja. Kemudian rumuskan
tahapan kegiatannya. Bagaimana uraian langkah-langkah sistematis terukur dan melakukan suatu kegiatan. Nah, itu. Setelah rumusan tahapan kegiatannya, misalnya nanti dibuat per minggu, bisa saja. Kemudian ada rumusan atau output atau hasil. Kemudian apa produk yang dihasilkan dari sistem kegiatan, tahapan kegiatan sekaligus sebagai bukti belajar. Outputnya itu apa? Bentuknya misalnya modul, bentuknya apa? SOP, bentuknya lagi ada apa misalnya video pembelajaran, misalnya. Itu namanya output. Ya, jadi gagasan kreatif itu harus ada outputnya, hasilnya apa? Seperti itu. Kemudian ada keterkaitan substansi mata pelajaran. Dan dari situ ada kontribusi. Nah, nanti keterkaitan substansi mata pelajaran terkait apa? Berakhlak di agenda 2. Nah, baru kontribusi, visi, misi, tujuan organisasi dalam jadi kerja kita. Apakah itu relevan? Apakah memang itu dibutuhkan? Baru di penguatan nilai organisasinya. Oke. Sampai di sini ada yang disampaikan? Ada yang ditanyakan? Jadi gagasan kreatif itu berupa tidak hanya teoritis, tapi praktis. Oke. Nah, yang perlu saya sampaikan, bentuk action plan-nya apa? Output, ada hasil. Hasil itu nyata, produk. Upayakan produk itu yang berbasis tadi, manajemen ASN atau smart ASN. Jangan yang masih, kalau smart ASN berarti apa? Berbasis digital. Minimalisir yang namanya apa jadinya paperless ya. Minimalisir dalam apa? Berbasis kertas, berbasis konvensional. Jadi yang dari tradisional itu bagaimana menjadikan itu berbasis digital. Oke? Tuh. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Kalau tidak ada, langsung saja kita deskripsi tugas ya. Untuk sinkronus, ya, saudara sekalian, saya sampaikan bahwa pembelajaran Latsar ini dengan pola e-learning ada dua pembelajaran pola. Satu berupa sinkronus dan yang kedua asinkronus. Di sinkronus ini adalah bentuk tatap muka seperti ini, Zoom. Kalau yang kita gunakan saat ini adalah Zoom, ini adalah sinkronus. Yang kedua, pembelajaran yang berbasis asinkronus. Pembelajaran kalau sinkronus tadi tatap muka, Zoom, kalau asinkronus berupa penugasan. Di asinkronus itu ada dua bentuk tugas, tugas individu dan tugas kelompok. Untuk agenda 1 ini, tugas hari pertama adalah ada tugas individu, yaitu membuat learning journal. Ke-1, dibuat dalam bentuk rekaman suara file MP3, berisi tentang cerita tentang pengalaman, pembelajaran, substansi, dan proses pembelajaran harian. Baik itu saat sinkronus maupun asinkronus. Bisa dipahami tadi ya, sinkronus berarti apa? Tatap muka, Zoom. Asinkronus berarti yang berupa penugasan, baik itu tugas pribadi atau individu atau kelompok. Untuk membuat rekaman suara berbentuk file tadi, jadi pada hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025, saya melakukan pembelajaran asinkronus untuk agenda 1. Diambil ini ya, jadi prosesnya seperti itu. Tapi untuk voice ya, suara cukup. Jadi kemudian durasinya apa? Maksimal 3 menit. Sampaikan di sinkronus seperti ini, di asinkronus ada tugas 2, tugas ini. Nah, ini. Prosesnya di dalam penyusunan tugas kelompok itu seperti apa? Apa pembelajaran yang ada diambil, jangan ambil pelajaran dari sana. Nah, bisa disampaikan di dalam learning journal ini. Nah, waktu pengumpulan kapan? Kalau learning journal ini adalah nanti malam, Selasa malam. Pukul 23.59 ya. Ini tugas learning journalnya, tugas individu. Nah, yang kedua tugas kelompok. Tugas kelompok ini saudara sekalian membuat video visualisasi bangsa. Ya. Visualisasi bangsa ini adalah visualisasikan pengetahuan atau wawasan Anda tentang bangsa dan negara. Dari perspektif sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial. Bagaimana cara Anda
Misalnya jenengan bisa membuat berbagai varian wawasan kebangsaan terkait dengan bangsa dan negara kita NKRI seperti apa. Membuat video itu ya. Boleh dikutip dari video YouTube atau IG atau apa, silakan terkait dengan bangsa dan negara ini. Nah, upayakan tidak sama. Satu nanti di copy paste, dua kelompok ya lucu. Ya, nggak elok itu. Beda-beda buatkan misalnya ada narasinya di dalam menceritakan Indonesia dengan visualisasi apa diterjemahkan dalam bentuk narasi. Boleh. Ya. Kemudian pada akhir video tersebut tambahkan dengan pernyataan setiap peserta. Jadi ini kan ada 10 orang. 5 pertama ini sebagai kelompok pertama. 5 kedua adalah dibuat kelompok yang kedua. Jadi dalam kegiatan ini ada 2 kelompok, 1 sampai 5, 6 sampai 10. Nah, pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Bagaimana keindonesiaan ini? Nah, saudara sekalian, di dalam video itu kalau perlu jangan buat nama siapa yang menarasikan, jabatan apa, unit kerjanya di mana, boleh. Baru narasinya seperti apa, nanti diambil videonya, disampaikan. Bagaimana itu. Nah, pastikan video yang Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan. Jadi, penjaringan mencantumkan video ya. Jadi, apa, misalnya di YouTube, atau di IG, atau di TikTok, atau apa, ya, smart video, atau yang lainnya. Silakan. Ya. FB boleh. Durasi video maksimal 5 menit. Ya. Bentuk file MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Ya. Jadi yang dengan upload itu adalah bentuk linknya saja, link videonya, bukan yang sudah diupload di media sosial. Tadi ya, boleh FB, boleh IG, boleh di YouTube, boleh TikTok atau yang lainnya. Monggo, yang kira-kira menarik seperti apa. Nanti dibahas di bentuk kelompok ya. Waktu pembuatan adalah 29 Juli sama 30 besok, silahkan. Pengumpulannya berarti kapan? 30 besok ya, Rabu sore, Rabu malam jam 23.59. Enak toh? Jadi masih ada waktu ini dan besok pagi seharian diedit ulang, bagaimana buatlah yang terbaik. Nah, jadi pengumpulan untuk tugas kelompok hari ini Selasa adalah 30 besok pukul 23.59. Kriteria penilaian apa? Keterkaitan antara dengan substansi dan wawasan kebangsaan ini. Kerjasama dan kelompok kekompakan kelompok ini perlu. Jadi bagaimana prosesnya, estetika video dan jumlah viewer. Jadi nanti akan dinilai. Jadi ketika jaringan upload video itu biarkan mereka terbuka. Ada viewernya berapa apa, biar mereka ada diberikan viewer ada berapa kita lihat, ada subscribe-nya berapa, komennya berapa. Nanti akan kita lihat seperti itu. Kapan untuk pelaksanaan itu? Besok waktu pelaksanaan klasikal di bulan September. Jadi ada waktu 2 bulan ya. Nanti kita akan melihat ada berapa ribu yang kita dapatkan dalam video kita nanti. Nah, biarkan mereka penonton kita viralkan video kebangsaan ini ke dunia internasional. Oke? Nah, nanti di mana mau diupload, silakan teman-teman diskusikan di dalam kelompok. Ini tugas sinkronus asinkronus di hari pertama, Selasa. Ingat, pengumpulannya yang kelompok, yang individu adalah nanti malam dalam bentuk suara. Kalau yang video kelompok ini adalah hari Selasa ini besok malam ya, Rabu malam 23.59. Nah, sampai di sini aja yang sampaikan. Besok hari Rabu kita asinkronus, tidak ada Zoom ya, Rabu. Tugasnya individu adalah learning journal kedua di hari Rabu itu. Ketentuan sama seperti di hari pertama untuk learning journalnya ya. Dikumpulkan kapan? 23.59 ya. Berarti diceritakan kegiatan pembuat asinkronus, kalau ada sinkronus di kelompok lain ya nggak apa-apa, ataupun dari materi kebijakan silakan nanti disampaikan. Di hari Rabu ada pembelajaran apa saja. Baru kelompok analisis ya, di tugas kelompok. Di tugas kelompok nanti membuat analisis isu kontemporer. Di analisis isu kontemporer ini nanti terkait dengan apa? Identifikasi dan deskripsilah isu-isu kontemporer aktual
yang dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara, sertai dengan data fakta yang ada. Ini ya ketentuannya, minimal 3 isu. Minimal. Ya. Diutamakan isu-isu terkait dengan Kementerian Agama. Oke. Bentuknya tadi apa berarti? Kalimatnya apa? Rumusan isu berbentuk negatif. Pernyataan berbentuk negatif. Kemudian singkat, padat, ada lokus, ada fokus, ada waktu. Jelaskan dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Ini namanya deskripsi isu. Dampaknya apa? Kemudian pilih salah satu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Kira-kira apa dari 3 itu? Pilihlah satu yang paling urgen untuk diselesaikan. Yang paling mengancam atau berbahaya. Nah, baru nanti tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu terpilih tersebut apa. Kemudian buatlah rekomendasi, ya, rekomendasi atau gagasan kreatif, upaya pencegahan atau antisipasi untuk penyelesaian terhadap isu tersebut, baik data kebijakan maupun teknis implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan peran Anda itu di dalamnya apa kira-kira sebagai ASN. Selanjutnya, gunakan teknik analisa isu yang Anda kuasai. Analisis dibuat dalam bentuk tulisan kurang lebih 5 lembar kertas A4 huruf 11, ukurannya spasi setengah. Bentuk file adalah PDF. Waktu pembuatan kapan? Ya, hari ini bisa mulai, nanti komunikasi dulu teman-teman. Atau Rabu besok. Setelah video jadi, baru jadikan membuat analisis itu kontemporer. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan besok Kamis pagi. Biar ada waktu jeda lain ya. Saya pengen hasilnya antara video dengan analisis kontemporer ini betul-betul baik, sehingga perlu waktu. Buatlah yang terbaik. Analisis kontemporer dikumpulkan besok Kamis tanggal 31 Juli jam 7.30 paling lambat ya. Nah, yang kedua, di analisis kontemporer ini siapkan untuk presentasi ya. Buatlah PPT untuk slide ya, analisis kontemporer. Oke, presentasi kurang lebih 10 menit, nah maksimal 5 sampai 10. Oke. Dari sini ada yang perlu disampaikan? Cukup nggih? Izin Pak, izin Kalau bertanya Pak. cukup, mari kita tutup. Oke. Yang analisis isu kontemporer itu juga dibagi 2 kelompok berarti ya Pak? 1 sampai 5, 6 sampai 10. Betul. Oh, oke. Ya. Iya. Silakan nanti komunikasi di kegiatan misalnya kejadian pakai media apa, monggo biar lebih kenal, lebih familiar. Silakan, ini modelnya silakan digunakan sesuai dengan kesepakatan kelompok. Gitu Mbak. Ada lagi? Untuk yang PPT tadi presentasi juga nggak tahu gimana Pak? Ya? Yang PPT. Presentasinya kapan gitu atau gimana? Besok Kamis. Oh, besok Kamis, siap-siap. Ya, jadi review besok Kamis itu review tugas hari Selasa dan Rabu. Baru nanti saya masuk ke materi berikutnya tentang bagaimana kita membuat analisis isu kontemporer. Nanti terkait dengan agenda 4. Oke, jadi semua presentasi baik yang kita tayangkan video itu hari Kamis dan analisis isu kontemporer juga hari pagi. Cukup? Baik, terima kasih. Kalau cukup, saya tutup ya. Stop share screen ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selamat untuk melaksanakan tugas. Semoga ada manfaatnya. Dan selamat untuk beristirahat ataupun melaksanakan kegiatan yang lain. Jadi saya mohon maaf dan sekali lagi selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Mu. Terima kasih. Izin live ya. Silakan nanti bisa dibahas untuk menentukan kelompok dan sebagainya. Silakan komunikasi awal di sini ya Pak. Terima kasih Pak Muflis.